Ini nenek bisa amat sih. Kenapa sih Bu ngomel-ngomel mulu? Nih dulu. Ini ada bisa nenek oleh kayu, tapi di penjaranya lama banget, masih 15 tahun sama didenda 500 juta. Padahal itu bukan punya orang kan yang diambil. Ya, ini punya orang, makanya di penjara. Cuma di penjaranya nggak layak banget, masih 15 tahun. Halo teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin pendapat-pendapat tentang kasus tersebut. Ada 3 pendapat dan 1 reaksi. Pendapat pertama adalah pendapat yang mendukung. 1. Keadilan sudah ditegakkan. Beberapa orang berpendapat bahwa nenek tersebut telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan harus menerima konsekuensinya. Yang kedua, contoh untuk mencegah kejahatan serupa. Hukuman tersebut dapat menjadi contoh untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Yang ketiga, tidak ada pengecualian dalam hukum. Semua orang harus sama di mata hukum tanpa memandang usia atau status sosial. Yang kedua, ada pendapat yang mengkritik. 1. Kurangnya keadilan sosial. Banyak yang berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak seimbang dengan tindakan yang dilakukan, terutama karena usia dan kondisi ekonomi nenek tersebut. Yang kedua, prioritas penegak hukum. Beberapa orang bertanya-tanya, mengapa kasus-kasus korupsi dan kejahatan lainnya tidak ditangani dengan serius. Yang ketiga, kebutuhan akan pendekatan humanis. Kasus ini menunjukkan kebutuhan akan pendekatan humanis dalam penegak hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan warga miskin dan atau rentan. Dan yang ketiga, ada pendapat dari ahli hukum. 1. Dari Dr. Bambang Wijayanto, SHHM, menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak seimbang dan perlu dipertimbangkan kembali. Yang kedua, dari Profesor Dr. Hakri Sutiharkrisnowo, SHMH, mengungkapkan bahwa kasus ini menunjukkan kelemahan sistem keberadilan pidana di Indonesia. Yang terakhir, ada reaksi dari publik. 1. Petisi online. Banyak petisi online yang dibuat untuk mendukung nenek tersebut dan meminta peninjauan kembali hukuman. Yang kedua, protes dan demonstrasi. Beberapa kelompok masyarakat melakukan protes dan demonstrasi untuk menentang hukuman tersebut. Yang terakhir, donasi bantuan. Banyak orang berdonasi dan memberi bantuan kepada nenek tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Tujuan pusaka. 1. Pengertian kemerdekaan berpendapat. Kemerdekaan berpendapat adalah hak setiap individu untuk menyampaikan pandangan secara lisan, tulisan, atau melalui media lain. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 menjadi hakim. Bentuk penyampaian pendapat, unjuk rasa demonstrasi, menyampaikan pendapat secara langsung dengan tema tertentu. Pawai, arak-arakan di jalan, sering dilakukan dalam acara budaya atau peringatan. Rapat umum, pertemuan terbuka dengan tema khusus. Mimbar bebas, penyampaian pendapat tanpa tema tertentu. Media massa, lisan atau tulisan melalui surat kabar, video, atau media sosial.